Ujian Hunter itu seharusnya biasa saja. Tapi pria ini mengubahnya menjadi panggung yang mengguncang para elit Guild Esrang. Bayangkan, dia melibas bintang baru dunia Hunter hanya dengan tangan kosong. Teknik dasar yang mempermalukan si jenius, para penguji ternganga. Bahkan monster terkuat, Esrang gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hasrat ingin menguji batas kekuatan pria misterius ini, tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Jiwa tua yang telah ditempa selama 80 tahun dalam neraka pertempuran di dimensi lain. Sang dewa tombak yang tak terkalahkan, tangan inilah yang memenggal kepala Raja Iblis. Namun setelah misi legendaris itu usai, rasa lelah yang amat sangat akhirnya menghampirinya. Kepada sang dewi, dia hanya punya satu permintaan. Pulangkan aku ke bumi, tapi biarkan aku menyimpan semua ingatan dan kekuatan tempurku. Dewi mengabulkannya, tapi ada harga yang harus dibayar. Tubuh aslinya telah tiada. Jadi jiwanya harus menempati wadah yang baru. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi menghantam kesadarannya. Dan wadah itu adalah tubuh seorang pemuda yang diambang kematian. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan takdir. Saat matanya terbuka, aroma bumi menyapanya. Akhirnya, dia bebas dari dunia lain yang terkutuk itu. Dia kembali. Tapi tunggu, tubuh barunya ini hanyalah seorang remaja laki-laki biasa. Dia memutar keran, dan air bersih mengalir deras. Kemewahan yang tak ternilai bagi seorang pejuang dunia lain. Klik api kompor menyala. Ini baru sihir sejati. Para penyihir sombong di sana bisa pergi ke neraka dengan mantra rumit mereka. Dan yang paling penting, harta karun dunia ini masih ada. Potongan ayam goreng yang suci, gigitan pertama membuat air matanya menetes. Renyah, gurih. Inilah rasa surga yang sesungguhnya. 80 tahun makan sampah di medan perang, akhirnya terbayar lunas. Cita-citanya sederhana, hidup tenang sebagai manusia biasa. Dia tidak peduli dengan cahaya merah aneh di luar jendela. Prioritas utamanya sekarang adalah mandi air panas yang nikmat. Meski jiwanya terasa asing di tubuh ini. Dia yakin hari-hari damainya baru saja dimulai. Namun takdir berkata lain, tiba-tiba, wajah mengerikan muncul tepat di balik kaca jendela. Jantungnya hampir copot, makhluk apa itu, kenapa mimpi buruk itu bisa ada di bumi yang damai ini? Sirine meraung, pengumuman darurat bergema, celah korosi terdeteksi di kompleks apartemen. Seluruh warga harap segera evakuasi ke bunker bawah tanah. Ini bukan latihan, celah korosi istilah apa itu, tapi pemandangan selanjutnya membuat darahnya mendidih. Monster-monster humanoid bergelantungan seperti laba-laba di jendelanya, cakar tajam mereka siap merobek kaca dan daging. Tepat sebelum kaca pecah, insting tempurnya mengambil alih. Dia bergerak kilat mengunci akses masuk. Sialan ini bukan bumi yang dia rindukan. Makhluk-makhluk ini, baunya sama persis dengan iblis dari dunia seberang. Dia merendahkan tubuh, bergerak senyap di titik buta mereka. Pengalaman 80 tahun tidak pernah bohong. Begitu celah terbuka, dia melompat keluar jendela, bukan untuk lari, tapi untuk mencari jawaban. Rencananya sederhana, keribungker. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sosok kecil berdiri tegak di tengah kekacauan. Dia hendak menyelamatkan bocah itu. Tapi tunggu, bocah itu justru bersiap menerjang ke arah monster. Wajahnya masih bau kencur, tapi tatapan matanya, itu mata seorang pejuang yang tak mengenal takut. Dengan lantang bocah itu mengajak, "Hei kakak, mau ikut menghabisi mereka?" Hah, dia benar-benar mengajakku berburu. Apakah anak-anak zaman sekarang makan nyali untuk sarapan? Keberanian macam apa ini? Ternyata, sudah 13 tahun bumi menjadi neraka baru. Celah korosi muncul semau mereka. Memuntahkan monster tanpa peringatan. Fakta ini membuatnya ingin berteriak frustrasi. Dia bertaruh nyawa untuk pulang ke surga. Tapi yang dia dapatkan hanyalah medan perang yang lain. Iseng. Dia bertanya siapa yang terkuat di sini. Bocah itu menjawab dengan mata berbinar. Lee Si-yun, dia dari Guild Ganabi, salah satu dari 10 pilar kekuatan bumi. Pengguna pedang besar yang saat ini sedang membantai monster di Shorewind. Legenda hidup bagi mereka. Konsep manusia biasa yang berevolusi melawan monster. Ternyata, dunia ini sudah beradaptasi dengan kekerasan. SSTT. Tiba-tiba tangannya membekap mulut bocah itu. Aura pembunuh mendekat. 5 ekor terlihat mata telanjang. Tapi insting dewa tombaknya mendeteksi 6. Satu bajingan sedang bersembunyi dalam bayangan. Beruntung, tubuh barunya ini bukan sampah tak berguna.
Ada kekuatan tersembunyi yang mengalir dalam nadi remaja ini. Masalahnya cuma satu. Bisakah dia membantai mereka semua sambil menjaga nyawa bocah nekat ini? Kabur jelas bukan gaya dia. Saat otaknya berputar mencari jalan keluar. Sensasi yang dirindukan itu tiba-tiba menyergap, angin berdesir membawa aroma energi biru. Itu mana sumpah? Rasanya persis sama dengan dunia lamanya yang penuh magis. Detik berikutnya, senyum tipis terukir. Meski tabungan mana hasil tapa 80 tahunnya sudah amblas, selama partikel mana masih ada di udara, dia bisa menyedotnya lagi. Skill yang terpatri di jiwanya belum karatan. Bro, AP Paradoxia, damage-nya memang masih cupu. Tapi buat bakar monster kroco gini lebih dari cukup. Bocah itu melongo takjub. Gila. Om, aku nggak nyangka ada skill seunik itu. Saking semangatnya. Tuh, bocah malah pasang kuda-kuda mau ngehit monster itu sendirian. Cari mati ya. Dia cuma bisa tepuk jidat. Voy. Monsternya aja belum ngunci target. Bambang. Ngapain buru-buru situ kan? Sesuai prediksi. Si bocah malah jadi incaran empuk monster itu. Muka bocah itu langsung pucat pasi kayak mayat. Untung tangan dia gercep nangkep lengan tuh anak sebelum terlambat. Dengan dagunya. Dia kasih kode ke tongkat yang ngegeletak di tanah. Ambilin itu. Pinjam senjata bentar ya. Dek. Tiba-tiba, 3 monster sekaligus nyeruduk ke arah mereka bak banteng gila. Begitu tongkat di tangan, tatapannya berubah sadis. Serat. Udara menjerit ngilu saat dia mengayunkan tongkat itu. Sekejap mata. 3 monster itu terbelah rapi. Jadi 2 tepat di pinggang, insta-kill. Saat itulah, memori lamanya sebagai dewa tombak bangkit kembali. Merinding, bos. Bocah itu bengong total. Di matanya, om-om di depannya ini jelas bukan manusia biasa. Pasti dia hunter kelas kakap yang lagi nyamar pikirnya. Padahal aslinya, dia lagi nahan emosi jiwa, niat hati mau pensiun tenang, malah kacau balau gara-gara monster sialan ini. Mimpi hidup damainya ambiar sambil ngedumel. Dia dorong bocah itu masuk shelter. Emaknya langsung ngenalin anaknya dalam sekejap. Si ibu nangis bombay. Berkali-kali bilang makasih karena udah nyelamatin nyawa putranya. Lihat baju si ibu yang branded abis. Dia langsung paham kasta sosial mereka. Oh alah, anak sultan. Ternyata pantesan lagunya songong. Tiba-tiba Jagger, gedung berguncang hebat. Pintu jebol monster maksa masuk kayak tamu tak diundang yang kelaparan. Semua orang lari tunggang langgang panik. Tapi dia santuy aja berdiri patung di situ. Si bocah teriak histeris. Lari om, kita nggak bakal menang lawan monster segede gaban itu. Tapi kakinya kayak dipaku. Dia kira dia balik ke dunia yang aman. Ternyata sama aja bobroknya kayak dunia lain. Dia nanya ke bocah itu. Ngapain sih lo ngebet jadi hunter? Lo kan kaya raya. Mending hidup enak ongkang-ongkang kaki di zona aman. Bocah itu curhat. Bokapnya tewas dibantai monster. Justru pas lagi sembunyi di shelter kayak gini. Ternyata harta melimpah nggak jaminan nyawa aman. Bro, bokapnya tetap tewas mengenaskan. Sejak itu dia sadar gak ada tempat aman di bumi, makanya dia bersumpah jadi hunter. Jadi hunter terkuat, basmi, semua celah korosi, dan nyelamatin dunia. Cita-cita khas protagonis banget kan? Belum kelar ngomong. Dia memotong ucapan si bocah sambil tersenyum ganteng penuh wibawa. Lo bakal jadi hunter hebat. Nak, tapi sorry, lo nggak bakal pernah bisa nyelamatin dunia ini. Baru aja kalimat itu keluar. Emaknya langsung nyeret anaknya lari menjauh. Drama banget dah. Pas mereka ngejauh, kabum, ledakan dahsyat meletus di belakang mereka. Bocah itu nengok dan shock berat. Monster yang ditakuti semua orang udah tewas sekali geprek di tangan dia. Kenapa dia bilang bocah itu nggak bisa nyelamatin dunia? Karena itu jatah kerjaan dia. Dan dia udah pro banget soal ginian. Kelar urusan monster. Dia balik ke mode warga sipil tak berdosa. Pulang ke rumah. Reset info dunia baru. Dan jeng-jeng saldonya cuma 3.000 won. Ternyata tubuh aslinya cuma karyawan logistik yang nasibnya apes bukan main. Perusahaan bangkrut. Jadi pengangguran deh. Haduh. Butuh cuan nih buat nyambung hidup. Matanya langsung ijo pas lihat notif di HP lowongan hunter. Waktu berlalu cepat. Besoknya dia langsung gas ke gedung asosiasi hunter. Hari ini ada seleksi akbar, rame banget sama scout.
yang lagi nyari bibit unggul buat guild mereka. Saatnya showtime. Para pengintai meremehkan, mengira kelompok ini hanya kumpulan ampas tanpa masa depan. Hanya karakter latar belakang yang tak berarti. Namun, kejutan besar terjadi sang dewi perang. Lee Se-yun, salah satu dari 10 hunter terkuat dunia, justru menaruh perhatian pada seleksi ini. Seluruh arena menahan napas dalam kekaguman. Sosok legendaris yang biasanya hanya mereka saksikan di layar kaca, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Aura keberadaannya benar-benar mendominasi ruangan. Semua orang langsung berasumsi Lee Se-yun datang demi Han Sang-ha, lulusan terbaik akademi dengan kekuatan pengendali petir yang fenomenal. Tapi mereka salah besar, Lee Se-yun bahkan tak meliriknya. Sementara rekannya hanya berkomentar bahwa kekuatan Han Sang-ha lumayan berguna untuk situasi tertentu. Di sebelahnya, seorang pria membenarkan letak kacamata hitamnya. Kilatan cahaya memantul, tajam penuh arti. Dengan dingin ia berkata, banyak jenius akademi yang mentalnya hancur berkeping-keping saat menghadapi amis darah di pertempuran nyata. Lee Se-yun merespons dengan santai, melemparkan permen pada rekannya seolah memberi upah pada hewan peliharaan. Tepat sekali, latihan di dalam sangkar aman sangat berbeda dengan medan perang sesungguhnya yang penuh maut. Beradaptasi dengan niat membunuh butuh waktu. Dan Han Sang-ha pun belum tentu sanggup melewati ujian mental itu. Tak lama kemudian, gong pertarungan akan segera berbunyi. Mata elang, Lee Se-yun memindai arena, berharap menemukan satu berlian di antara tumpukan batu. Ayo pendatang baru, tunjukkan padaku. Monster, macam apa yang bersembunyi di balik wajah polos itu? Sang MC melangkah maju, membuat komentator terbelalak kaget. Statusnya hanya warga sipil. Dia bahkan bukan lulusan Akademi Hunter. Di tengah keraguan itu, siapa yang menyangka dia justru dengan tenang merapatkan pakaian tempurnya. Tangannya mencengkeram erat tombak standar asosiasi. Namun auranya setenang air yang menghanyutkan. Komentator terus melontarkan ejekan pedas. Nyali besar atau sekadar cari mati melangkah ke panggung neraka ini. Dan inilah dia. Kontestan misterius memasuki arena. Sosok yang bahkan identitas barunya masih terasa asing bagi dirinya sendiri. Aturannya mutlak. Hanya senjata standar asosiasi yang diizinkan. Dan serangan mematikan dilarang keras. Namun ambisi sang MC sudah bulat. Ujian Hunter ini hanyalah batu loncatan kecil untuk meraih kekuasaan mutlak yang lebih tinggi. Di seberangnya, si rambut pirang menyeringai sombong. Menatap rendah seolah lawannya hanyalah semut yang numpang lewat. Wasit mengangkat tangan tinggi-tinggi. Atmosfer menegang, dan pertandingan pertama resmi dimulai. Si pirang langsung menerjang membabi buta. Dia girang bukan main. Berpikir akan membantai orang cacat, mana yang tak bisa sihir. Tapi ekspresi MC sedingin es baginya. Pertahanan lawan penuh lubang. Tiba-tiba, tombaknya justru menghujam ke tanah. Sontak, tubuh sang MC lenyap dari pandangan mata telanjang. Kemana dia pergi? Kepanikan melanda otak si pirang. Keringat dingin mengucur deras. Apakah dia hunter tipe kecepatan? Terlambat sadar, suara dingin berbisik di tengkuknya. Teknikmu amatir. Aku bahkan tak butuh senjata untuk meremukkanmu. Boom! Satu hantaman murni mendarat di perut si pirang, rasanya mau memuntahkan semua isi perutnya minggu lalu. Belum selesai. Sebelum tubuh itu ambruk pingsan. MC menarik kerahnya, memaksanya tetap berdiri tegak. Uppercut maut menyusul menghancurkan rahang si sombong itu tanpa ampun. Krek. Pemuda berambut pirang yang tadi angkuh bak raja, kini melayang di ambang kesadaran. Serangan itu benar-benar di luar nalar. MC, kita justru yang terkejut. Dia memang bukan tandinganku, tapi astaga, tubuhnya rapuh sekali, seperti kerupuk. Untung saja dia membuang tombaknya. Kalau tidak, si pirang pasti sudah tewas. Terbelah MC pun menghela napas santai. Bagi orang awam, itu tampak seperti perkelahian pemula. Tapi bagi Lee Se-yun, pemandangan itu membuatnya membeku di tempat. Siapa sebenarnya monster ini? Dia segera menarik data profil sang pemuda misterius dengan tangan gemetar. Hanya karyawan logistik rekannya bergumam tak percaya. Pemuda itu tercatat hampir tak memiliki cadangan. Mana sedikit pun, kekuatan fisik murni selevel itu butuh latihan neraka puluhan tahun. Mustahil ini cuma faktor keberuntungan semata. Analisa itu hanya dijawab kebisuan Lee Se-yun. Dia melempar permen lagi. Matanya berbinar tajam, penuh rasa ingin tahu. Insting pemburunya berkata,
Pemuda itu sengaja menekan mananya hingga 0 di arena. MC meregangkan leher. Badanku sedikit kaku. Baiklah, mari kita akhiri drama membosankan ini dengan gaya yang tegas. Blar dalam sekejap mata. Dia sudah berdiri tegak di samping si pirang yang gemetar ketakutan. Kepalan tangannya terangkat laksana palu godam. Dia berbisik tenang, "Jangan khawatir. Pukulan ini tidak akan membunuhmu." Mungkin. Si pirang menjerit histeris memohon ampun BUK, satu hantaman tumpul mengirimnya langsung ke alam mimpi, dalam sekali pukul. Arena gempar. Diskusi panas meledak di antara para pengintai melihat anomali kekuatan yang mengerikan ini. Saat yang lain sibuk berdebat. Lee Se-yun tersenyum licik mengambil keputusan. Menarik, biar aku sendiri yang menguji seberapa tajam taringnya. Temannya bertanya penasaran kemana dia akan pergi. Dengan santai, Lee Se-yun menjawab bahwa dia akan menemui ketua asosiasi. Ada satu permintaan kecil tapi penting yang harus kusampaikan padanya. Sementara itu di arena, dominasi, siapa tak terbendung, tak peduli siapa lawannya. Hasilnya mutlak mereka tumbang bahkan sebelum 3 jurus, para penonton mulai ragu. Apa yang sebenarnya diajarkan Akademi Pemburu sampai mencetak petarung selemah ini? Akhirnya, setelah menyingkirkan para kroco, seorang penantang yang layak kini berdiri di hadapannya. Saat dia naik ke panggung, bisikan menyebar cepat. Itu Han Sang kandidat juara. Bisakah dia menghentikan monster misterius ini? Siapa melirik santai? Namun kilatan rasa tertarik mendadak muncul di matanya. Mana di tubuh orang ini yang terpadat hari ini dengan angkuh? Han Sang langsung melontarkan provokasi. Kau bisa sampai di sini cuma karena hoki, tapi keberuntunganmu tamat sekarang. Siapa yang akan menangis detik berikutnya? Han Sang perlahan menghunus pedangnya. Cahaya keemasan menyala garang di matanya. Tanda kekuatan penuh. Kau mungkin tak punya skill khusus. Tapi jangan harap aku bakal kasihan. Kalimat itu sukses membuat siapa terdiam. Tak punya skill khusus katanya. Lucu sekali. Dia cuma menahannya. Karena kalau dipakai, lawan bisa hancur lebur. Han Sang memasang kuda-kuda rendah. Mana berkumpul deras. Kilat emas melilit. Bilah pedangnya dengan ganas. Senjatanya bergetar hebat karena kekuatan itu. Melihat ini, rasa bosan. Siapa akhirnya hilang, berganti antusiasme. Boom, Han Sang melesat maju. Ledakan aura hijau kebiruan menyelimuti tubuhnya. Namun, tebasan maut itu meleset siapa hanya melompat santai, seolah sedang main lompat tali. Han Sang terbelalak syok. Mustahil. Dia menghindari tebasan petirku cuma dengan melompat. Siapa menyeringai paham? Kau mengalirkan listrik ke sarung pedang untuk menciptakan daya magnet, lalu melapisinya pada tarikan pedang. Kau mengubah tebasanmu menjadi serangan gaya railgun. Duar siapa mendarat kokoh di tanah. Teknikmu boleh juga, yang terbaik yang pernah kulihat sejauh ini. Dengan tenang dia melanjutkan ceramahnya. Tapi kau melupakan hal terpenting, yaitu penempatan waktu. Kau terlalu gila kecepatan. Kelemahanmu adalah meletakkan rel magnet demi akselerasi maksimal. Tak peduli secepat atau sekuat apapun, serangan dengan jalur yang terbaca jelas tak akan pernah mengenai sasaran. Kekecewaan telak menghantam ego Han Sang. Dia menolak percaya. Ini pasti cuma hoki, dengan pedang terhunus. Dia menyerang lagi lebih membabi buta. Tanpa jurus itu pun aku bisa menang, pikirnya naif. Tapi realita menamparnya keras. Serangannya kembali ditepis angin. Kau bodoh ya ejek. Siapa dengan nada dingin yang menusuk? Serangan tercepatmu saja gagal. Apalagi serangan lambat begini, harga diri Han Sang hancur. Amarah membakar akal sehatnya. Didorong murka yang meledak-ledak. Dia nekat melepaskan jurus pamungkasnya. Mata siapa menajam. Seketika bocah ini memadatkan mana melampaui batas, tubuhnya bisa hancur duluan sebelum sempat menyerang. Dalam sekejap mata, siapa sudah ada di depan hidungnya. Usahamu lumayan, tapi main-mainnya selesai di sini. Sebelum menghajar, dia sempat berbisik santai, kalau sakit, angkat tangan kirimu ya. Bukha. Satu tinju mendarat telak di perut Han Sang. Suara hantamannya bikin ngilu, meski tak pakai tenaga penuh. Pukulan itu membuat tubuhnya tersentak hebat, tak memberi ampun. Siapa melanjutkannya dengan combo maut. Pukulan bertubi-tubi menghujam wajahnya tanpa sisa. Bruk, kesadaran Han Sang melayang seketika. Sang jenius kebanggaan akademi. Tumbang tak berdaya.
bukan sebagai juara, tapi pecundang. Seluruh arena hening dalam syok berat. Dia mendominasi Hansang mutlak, padahal lawannya adalah siswa elit akademi. Kenapa dia terlihat begitu santai? Penonton mulai mencemooh Hansang. Dasar cuma pamer mana. Tapi fisik nol besar. Tiba-tiba siapa merasakan gerakan di belakangnya? Apa dia mau bangkit dan lanjut bertarung? Tapi saat berbalik, astaga, dia melihat Hansang perlahan mengangkat tangan kirinya. Dengan tubuh sempoyongan dan otak ngelek, pemandangan ini sungguh komedi bagi siapa. Disuruh angkat tangan kalau sakit. Dia beneran nurut, wah. Benar-benar murid teladan. Di sisi lain, staf berbisik panik pada wasit. Wajah sang pengadil berubah makin tegang. Sesuatu yang besar terjadi. Wasit segera mengumumkan bahwa jadwal pertandingan telah diubah total. Pemenang telah ditentukan. Tapi tunggu, kenapa suasana malah menjadi tegang? Pengumuman aneh menggema di seluruh stadion. Kenapa dia tidak boleh turun panggung? Kata-kata wasit selanjutnya membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Kejutan spesial sang juara akan langsung menghadapi pemburu kelas aktif dalam laga eksibisi. Izin langsung dari ketua asosiasi. Layar raksasa menyala, menampilkan satu nama yang membuat seluruh stadion meledak dalam sorakan. Pemuda itu menyipitkan mata. Aura yang datang mendekat. Ini bukan amatir. Ini tekanan dari seorang veteran sejati. Pertandingan khusus. Tatapan merendahkan itu. Dia sudah terlalu sering melihatnya. Bahkan di dimensi lain, gesekan logam beradu dengan lantai arena. Kriek, siapa namamu? Nak, wanita itu tersenyum dingin. Aku Lee Se-yeon. Mari kita lihat apa kau masih menyembunyikan taringmu. Tatapannya tenang, namun mencekik. Panggung ini terlalu kecil untuk bakatmu. Tertarik berdansa denganku sebentar. Kalau nyalimu ciut, kau boleh mundur. Aku paham ini mendadak. Mendengar itu, senyum pahit justru terukir di bibir sang pemuda. Lee Se-yeon, salah satu dari 10 hunter terkuat yang legendaris itu ada di depan matanya. Bukan sekadar gelar, dia adalah monster yang telah lolos dari ribuan neraka pertempuran. Tubuh ini sudah di batasnya. Melawan monster sepertinya sekarang adalah gila. Tapi, kenapa sudut bibirnya malah terangkat? Kau ingin menguji kekuatanku? Majulah wasit di samping mereka sampai membeku merasakan ketegangan udara. Tak perlu istirahat, Lee. Se-yeon melihat api semangat yang membara di mata bocah itu. Senyum tipis mengembang di wajah sang ratu hunter. Rupanya kau sejenis denganku? Pemuda itu membalas senyumannya. Adrenalin mulai membanjiri nadinya. Kalau begitu, buktikan kau layak mendapat pengakuan dariku. Yang terkuat. Boom. Keduanya melesat. Benturan pertama menciptakan gelombang kejut yang membungkam ribuan penonton. Wasit pun banjir keringat, kecepatan mereka di luar nalar. Bingung harus berkomentar apa. Tang. Pemuda itu menangkis serangan Lee Se-yeon. Tapi tangannya mati rasa. Wanita ini, tenaganya tidak masuk akal. Di balik tubuh ramping itu tersimpan kekuatan monster. Dia jauh lebih buas dari hunter pria manapun. Terdesak, dia memutar tombaknya dengan teknik tinggi. Mencoba mengalirkan serangan brutal wanita itu. Dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Lee Se-yeon terdorong mundur selangkah demi selangkah. Tapi ekspresinya masih sedingin es. Sial. Dia masih menahan diri, sedangkan kecepatan pemuda itu mulai anjlok drastis. Stamina dari pertarungan sebelumnya habis terkuras. Wajahnya mulai pucat pasi. Bukannya Lee Se-yeon tidak punya celah, tapi tubuh sialan ini terlalu lambat untuk mengikuti naluri membunuhnya. Lee Se-yeon justru makin menggila. Sudah lama darahnya tidak mendidih seperti ini, akhirnya ada lawan yang sepadan, meski level kekuatan mereka beda langit dan bumi. Bocah ini punya mental baja, tapi sayang batasnya sudah tiba. Lee Se-yeon mayu. Matanya penuh pengakuan, kau luar biasa. Nah, kuprediksi kau tumbang dalam 5 menit. Ternyata engkau bertahan 30 menit penuh. Gila, tiba-tiba dia menerjang hadiah untukmu, karena engkau lelah. Biar kuakhiri penderitaanmu sekarang. Bahaya pemuda itu mencengkram gagang. Tombaknya erat-erat, mana di tubuhnya kosong melompong. Energi di udara juga kering. Fokus, tenangkan pikiran. Dia terpaksa menggunakan itu. Kuda-kuda rendah, matanya mengunci setiap gerakan pedang. Lee Se-yeon yang mematikan. Sekarang celah terbuka, paradox flame, bangkitlah. Api hitam meledak, Lee Se-yeon terbelalak, tapi bukannya mundur.
Dia malah menebas api itu. Slash! Pedangnya membelah ledakan itu, jadi dua pemuda itu melompat mundur. Nyaris saja tertebas. Lee Se-yeon tersenyum puas. Serangan tadi harusnya tamat untukmu. Hebat kau bisa menghindar. Dan aura hitam pekat apa itu tadi, tanyanya penasaran. Kau menyerangku dengan itu. Pedangku tak merasakan benturan apapun. Pemuda itu menjawab dengan tatapan tajam. Itu Paradox Flame. Kartu as terakhirku. Di kehidupan lamaku, itulah kekuatan yang paling kuandalkan. Api hitam ini bukanlah api biasa. Baju ini masih utuh bukan karena keajaiban, tapi karena apiku menolak membakar materi fisik, bahan bakarnya adalah konsep. Sayangnya, hal abstrak seperti ingatan atau akal sehat masih terlalu alot untuk kulahap sekarang. Detik berikutnya, tak ada waktu untuk berpikir panjang. Tombaknya berputar gila-gilaan, menciptakan raungan angin yang memekakkan telinga. Yang kubakar hanyalah rasa lelahku sendiri. Lee Se-yeon sampai melongo melihat kegilaan ini. Kau makin cepat, apa tadi kau cuma main-main? Teriakannya tenggelam dalam deru napas kami. Tubuhnya lenyap ditelan teleportasi. Lalu muncul tepat di depan hidungku, tebasan itu penuh keyakinan untuk membunuh. Tenagamu pulih secepat kilat. Sihir macam apa ini? Belum sempat kujawab. Sosok anggun itu sudah menghilang lagi, Mbak. Hantu. Penasaran? Jantung belum sempat berdetak. Dia sudah muncul lagi, terang benturan senjata kami menciptakan gema yang menyakitkan. Namun di tengah badai serangan, sang Dewi Perang mulai mencium ketidakberesan. Mana di udara bergejolak liar seperti badai. Tapi arenanya tenang-tenang saja. Hanya ada satu jawaban logis. Ini pasti ulah api paradoks milikku. Mana menyulut api? Api membakar lelah. Lelah jadi mana lagi? Lingkaran setan yang sempurna. Rasa lelah dimakan habis. Diubah jadi tenaga baru. Akulah mimpi buruk bagi mereka yang mengajak adu stamina. Makin lama duel ini berjalan, makin hancur mental lawanku. Sementara dia harus mati-matian menjaga keseimbangan napasnya agar tak pingsan. Tiba-tiba, Lee Se-yeon muncul tepat di depanku. Pedangnya siap membelah angin. Duar lantai, arena hancur lebur, tapi aku sudah menghilang. Dia mendongak. Tatapannya dingin menusuk tulang. Kau benar-benar mau kuseret sampai neraka. Suaranya tenang tapi auranya mencekik. Aku keluar dari debu. Tersenyum miring, seperti parasit yang menolak lepas dari inangnya. Dia tertawa kecil. Sadar kalau aku berniat membuatnya mati kelelahan pelan-pelan, sekarang kau minta aku menyerah. Hei, aku baru saja mulai panas ejekku dengan santai. Gimana rasanya melawan orang tak tahu malu sepertiku? Nona, akhirnya, mata indahnya menyiratkan kelelahan. Dia memang menahan diri sejak tadi. Kalau dia serius, aku pasti sudah jadi daging cincang dalam satu jurus. Dia mendesis pelan. Percuma meladeni orang gila yang tak punya rem sepertimu. Ingat, kayu yang terbakar. Jadi abu, dan abu tak bisa dibakar lagi. Itu batas kekuatanmu. Saat semua habis terbakar, nyawamu yang akan melayang sebagai gantinya. Lee Se-yeon melirik jam tangannya dengan gaya bosan. Sudah berjam-jam lewat 17 menit, kau ini robot atau manusia, tanyanya heran. Masih mau lanjut? Mendengar itu, aku langsung angkat tangan. Ampun, aku menyerah. Lanjut sedikit lagi, aku bisa mati, konyol. Pemenang resmi Lee Se-yeon, sorakan penonton seolah tak terdengar oleh telingaku. Tiba-tiba, dia mengeluarkan permen lollipop. Anak buahnya langsung bengong berjamaah melihat bos mereka. Permen itu dilempar ke arahku. Berbarengan dengan kartu nama yang berkilau. Anggap itu hadiah hiburan kerja kerasmu. Dan kartu itu, jangan lupa ditelepon. Aku baca kartunya, Mitra Jinwa Guild. Kepala Hunter Lee Se-yeon. Wah, jabatan kelas kakap, kita bicara bisnis nanti. 2,5 jam kemudian, aku cuma bisa bengong sambil gigit permen itu. Benda kotak di depanku ini lebih ajaib dari sihir. Di zamanku, identitas itu cuma kertas lusuh. Tapi alat ini bisa autentikasi. Dagang, pesan, sampai telepon sekaligus teknologi. Masa kini memang gila. Rasanya persis seperti alat komunikasi sihir tingkat tinggi di dunia lamaku. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi cahaya. Kau hunter baru itu. Kan aslinya lebih garang daripada di kamera. Raksasa setinggi 2 meter lebih itu menyodorkan kartu nama dengan senyum penuh arti. Tertulis di sana perusahaan Taibai. Lee Song-hyun. Wah,
Satu lagi, ikan besar mendekat. Yi Song-hyun telah melihat potensi itu dengan polesan yang tepat. Dia yakin pemuda di hadapannya akan bersinar, lebih terang dari bintang manapun. Tatapan mereka terkunci. Dan insting mengatakan, pria kekar ini tidak sedang membual kosong. Namun, bayangan Lee Se-yeon mendadak melintas, wajahnya yang merona dan janji temu mereka menahan langkahnya. Kartu nama Yi Song-hyun kini di tangannya. Tapi janji adalah janji. Dia tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Beri aku waktu untuk berpikir. Elaknya canggung. Namun Yi Song-hyun justru tertawa menggelegar. Hahaha, kau pikir aku tipe orang yang memaksamu tanda tangan kontrak di pinggir jalan begini? Pakai waktumu sebanyak yang kau mau. Pemuda itu baru saja lega, sampai sebuah tangan berat mendarat di bahunya. Tekanan aura yang mengerikan, mata Yi Song-hyun menatap tajam. Seolah menembus jiwanya. Pesannya jelas, pikirkan baik-baik. Dia percaya pemuda ini cukup cerdas untuk memilih pemenang. Tanpa kata lagi, Yi Song-hyun berbalik pergi, meninggalkan aura intimidasi yang masih membekas di udara. Kejujuran brutal pria itu justru menjadi bumerang. Bukannya tertarik, pemuda itu malah makin yakin. Masuk guild itu tidak akan pernah. 10 menit kemudian, dia langsung menghubungi Lee Se-yeon untuk lokasi pertemuan. Koordinat diterima. Sebuah ruangan kecil di lantai 2 gedung Asosiasi Hunter menjadi tujuannya. Sesampainya di lantai 2, sebuah papan nama kabin menyambutnya. Persis seperti petunjuk gadis itu. Sambutan staf begitu hangat. Oh, tamu spesial Nona Lee sudah datang. Silakan. Dia sudah menunggu, mendengar langkah kaki. Lee Se-yeon berbalik dengan senyum cerah. Wah, cepat sekali. Ada kejadian menarik di jalan, tanpa basa-basi. Dia menceritakan serangan rekrutmen dadakan yang baru saja dialaminya. Seorang pria besar mencoba merekrutmu. Lee Se-yeon tersenyum tipis. Itu pasti Yi Song-hyun dari Guild Baeho. Biasanya, kalau Baeho sudah menandai mangsa, guild lain tidak akan berani mendekat. Pemuda itu hanya terkekeh sinis, jadi bahkan guildmu takut padanya. Wah, nilai sahammu turun di mataku. Nih. Namun kejutan sesungguhnya baru dimulai. Lee Se-yeon tidak menyodorkan kontrak, melainkan bertanya, bagaimana kalau kau tidak masuk guild manapun? Maksudmu? Jadi solo player? Kata-kata itu seketika memancing rasa penasarannya. Gadis ini benar-benar unik. Dia menjelaskan bahwa untuk mengambil misi guild, seseorang tidak harus terikat kontrak budak. Dengar, Yi Song-hyun mungkin hanya menawarimu posisi pemula. Kau mau diperlakukan seperti anak bawang? BAM pemuda itu menggebrak meja pemula. Dengan skill begini, lalu apa bedanya dengan partner hunter? Lee Se-yeon mulai menceramahi layaknya dosen killer. Dengar baik-baik, hierarki hunter itu kejam. Ada 3 kasta pemula, senior, dan partner hunter. Paham, pemula dan senior itu cuma kacung bergaji yang disuruh-suruh ketua tim. Tapi partner hunter, mereka adalah raja, mereka tidak digaji. Tapi memegang saham guild. Mereka mendapat bagi hasil keuntungan bersih. Singkatnya, mereka adalah bos kecil, mirip firma hukum. Kan ternyata benar, sistem guild memang meniru struktur pengacara licik sejak awal berdirinya. Jadi untuk apa kau merangkak dari bawah? Kenapa harus jadi kacung kalau bisa langsung jadi bos? Provokasi Lee Se-yeon mengenai sasaran, logikanya tak terbantahkan. Jalur karier biasa hanya membuang-buang bakatnya. Bangun reputasimu sendiri. Buat mereka memohon padamu. Bukan sebaliknya, mata Lee Se-yeon berbinar penuh ambisi. Percakapan ini begitu mengalir, pemuda itu merasa beban di pundaknya terangkat saat bicara dengan gadis ini. Tapi ada satu yang aneh. Kenapa dia terus-terusan menyodorkan permen? Sudah 2 butir masuk ke mulutnya dalam hitungan menit. Namun realita menampar kembali. Tanpa koneksi, tanpa modal. Bagaimana aku dapat misi bagus? Mustahil. Menjadi solo player tanpa dukungan sama saja bunuh diri karier sebelum dimulai. Dengan santai, Lee Se-yeon mengibaskan tangan. Itu gampang. Biar aku yang urus. Gratis tis-tis. Alarm bahaya berbunyi gratis. Di dunia ini apa maumu sebenarnya? Tanyanya penuh curiga. Lee Se-yeon tersenyum misterius sambil merogoh tumpukan dokumen. Anggap saja investasi. Nanti, saat semua guild besar berebut mendapatkanmu, ingatlah gadis cantik yang membantumu saat susah. Licik gadis ini ingin menanam benih utang budi yang tak akan bisa dibayar dengan uang. Perlahan,
Dia menyodorkan sebuah map rahasia. Ambil atau tinggalkan, keputusan ada di tanganmu, Tuan calon legenda. Jantungnya berdegup kencang saat membuka map itu. Misi dari Incheon. Targetnya adalah Pulau Jiet yang terkutuk. 2 tahun telah berlalu sejak upaya penyegelan celah korosi itu berakhir dengan kegagalan fatal. Menyisakan zona kehancuran yang tak tersentuh. Siapa sangka? Misi kali ini bukanlah misi bunuh diri untuk menutup kembali celah neraka itu. Takdir berkata lain. Tugas sebenarnya adalah patroli rutin di Pulau Jet, memantau pergerakan, dan memusnahkan setiap celah baru yang berani muncul. Misi akan dimulai 1 bulan lagi. Bayaran di muka 5 juta won, ditambah bonus 15 juta won jika berhasil hidup-hidup. Pemuda itu melempar dokumen ke atas meja, matanya menajam, menimbang risiko nyawa di balik tawaran yang menggiurkan itu. Angkanya memang fantastis. Tapi lihatlah Lee Se-yun wanita, itu justru tampak terbakar oleh semangat pertarungan. Hei, kalau kau merasa dunia ini tidak adil, jadilah lebih kuat dan terkenal. Saat kau berkuasa, uang akan datang sendiri menyembah kakimu. Namun saat itu, tatapan pemuda itu tetap dingin. Dia hanya butuh satu kepastian, ya atau tidak. Akhirnya, sebuah seringai tipis muncul di wajahnya. Kalau kau menantangku seperti itu, aku ikut. Aku suka menghancurkan batasan diriku sendiri. 30 menit kemudian, 2 mobil membelah jalan raya seperti kilat. Di saat yang sama, Lee Se-yun sedang menghubungi sosok misterius. Dia memperkenalkan pemuda itu dengan bangga. Seorang warga sipil gila yang menjuarai turnamen senjata hanya dengan tangan kosong, namun suara di ujung telepon terdengar datar dan meremehkan. Lumayan juga. Lee Se-yun tertawa lepas. Hahaha, penilaianmu salah besar. Kawan dia bertarung melawanku selama 4 jam tanpa henti. Nada suara pria itu langsung berubah syok. Kau serius? Bukankah itu karena kekuatanmu sedang ditekan? Lee Se-yun tertawa dingin. Dengar, aku ini pemburu veteran dengan pengalaman tempur lebih dari 10 tahun di neraka. Secara logika, harusnya aku bisa mempermainkannya seperti boneka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku terjebak dalam duel maut melawannya selama lebih dari 4 jam. Bahkan jika dia bereinkarnasi sekalipun, dia tak akan pernah bertemu monster gila seperti pemuda itu lagi. Setelah hening yang mencekam, pria itu akhirnya menjawab, tapi ingat, setinggi apapun potensinya, misi ini butuh pengalaman lapangan. Bisakah dia bertahan hidup saat harus bekerja sama dengan para veteran yang buas? Lee Se-yun memotong dengan santai. Tenang saja, aku sudah menyiapkan partner berpengalaman untuk menjaganya. Pria itu bertanya lagi dengan nada waspada. Lalu, bagaimana jika bocah itu akhirnya mencapai level setaramu? Lee Se-yun menyeringai lebar. Sebuah peringatan tersembunyi dalam suaranya. Mungkin ini terdengar mengerikan, tapi engkau harus menerimanya. Jawabannya menghantam keras. Jika dia mencapai levelku, bahkan bos besar pun mungkin takkan sanggup mengalahkannya. Adegan mundur ke 1 bulan sebelumnya. Saat itu, sebuah paket misterius yang dipesan secara online sedang dalam perjalanan. Kurir itu mengeluh panjang pendek. Benda apa ini? Beratnya seperti dosa. Setelah melempar paket di depan pintu, dia langsung kabur. Begitu lorong sunyi, pintu terbuka. Pemuda itu keluar. Aura antisipasi memancar saat dia mengambil paket berat itu. Tak lama kemudian, sebuah kotak hitam elegan tergeletak di atas mejanya, memancarkan aura bahaya. Dengan bunyi klik yang tajam, kuncinya terbuka. Saat isinya terungkap, mata pemuda itu membelalak kagum. Desainnya luar biasa indah. Dari setiap sudut, tombak itu adalah manifestasi sempurna dari apa yang dia impikan. Membayangkan tombak ini menari di medan perang, rasanya takkan ada masalah sama sekali. Di sebelahnya, ada botol cairan hijau menyala. Ramuan roh benda wajib bagi pemburu dalam situasi hidup dan mati. Cairan ini padat dengan mana murni, sangat berguna saat energi terkuras habis. Biasanya, para pemburu menggunakannya seperti dispenser air darurat. Kebanyakan pemburu menyerap mana dari udara, menyimpannya di tubuh, lalu meledakkannya saat menyerang. Ramuan roh berfungsi mempercepat proses pengisian ulang itu secara instan. Nah, tapi tunggu, pemuda ini berbeda. Cara dia menggunakan mana benar-benar melawan hukum alam.
Dia melewatkan fase penyimpanan. Dia menyerap mana langsung dari udara dan menggunakannya saat itu juga untuk menghancurkan musuh. Keunggulannya jelas gila, karena dia mengambil langsung dari alam. Sumber energinya praktis tak terbatas. Ditambah lagi, semakin sering mana mengalir deras. Saluran energinya semakin kuat, memungkinkannya menampung daya ledak yang lebih besar. Tapi, teknik dewa ini punya satu kelemahan fatal sebelum saluran mananya matang sempurna. Jumlah yang bisa dia kendalikan sangat terbatas. Ledakan instan menjadi sulit dilakukan. Tak ada waktu untuk menunggu. Pilihan teraman adalah menabung mana sekarang juga. Tanpa ragu, dia menenggak habis sebotol penuh sekaligus. Jika dia berlatih gila-gilaan selama sebulan ini, dia yakin akan mencapai level kekuatan yang dia butuhkan. 1 bulan kemudian, Pulau Jaidong di Incheon telah berubah menjadi lautan manusia. Kemanapun mata memandang, para pemburu bersiap dengan aura membunuh. Setelah verifikasi selesai, takdir menempatkannya di pasukan 8. Di bawah papan bertanda angka 8, sosok pemuda itu berdiri tegak dalam penantian yang sunyi. Sementara dia tenggelam dalam keheningan. Para hunter lain justru ribut membahas bayaran bulan ini dengan mata berbinar. Kapan kita bergerak, pikirnya. Namun saat dia fokus bermeditasi, sebuah suara tiba-tiba memecah konsentrasinya. Dia menoleh dan mendapati hunter-hunter tersenyum lebar. Wah, rambutmu sekarang jauh lebih rapi. Ya, rambut panjang cuma jadi beban saat bertarung. Kanhan mendekat. Matanya menyiratkan tawaran aliansi yang serius. Pemuda itu menatap tajam. Dari sekian banyak hunter elit di sini, kenapa kau malah memilihku? Jawaban Han sungguh lugas. Dia yakin pemuda ini menyimpan kekuatan dahsyat. Dan dia ingin mencuri ilmu dari gaya bertarungnya. Dia hanya bisa menghela napas panjang. Sepertinya satu lagi beban merepotkan menempel padanya. Dan takkan mudah untuk disingkirkan. Terserah. Kalau kau sanggup mengejar kecepatanku, ikutlah. Namun, percakapan mereka terpotong oleh suara staf yang lantang. Perhatian regu 8. Semua hadir, pengarahan misi dimulai sekarang juga. Karena ada wajah baru di sini. Aku akan jelaskan dari dasar, para senior. Mohon bersabar sedikit, dengar baik-baik. Celah korosi terbagi menjadi level 1, 2, 3. Dan yang paling misterius. Tanpa peringkat, ingat, semakin dekat ke level 1, semakin dekat kalian dengan maut. Dan celah pertama yang muncul, itulah sang Alpha. Saat ini, Alpha bersemayam di sebuah gereja tua di sektor utara Pulau Raksasa. Meski statusnya tanpa peringkat, jangan cari mati. Sifat celah itu tidak stabil. Jadi dilarang keras mendekat. Tugas kalian sederhana, patroli sisi timur, sisir wilayah Neri, dan pastikan area aman. Temukan celah baru dan musnahkan. Namun, gumaman tidak puas, mulai terdengar dari barisan belakang. Orang pemula di misi pembersihan seserius ini. Kalian bercanda, tapi staf itu tuli pada keluhan. Langsung menggiring mereka ke zona operasi. Sesampainya di lokasi, indera tajam pemuda itu langsung menangkap sesuatu. Yang lain gemetar merasakan aura dingin menusuk tulang. Seolah darah mereka membeku. Tapi baginya, semua drama ketakutan ini terasa berlebihan. Tak, Han menepuk pelan sarung pedangnya. Memberi kode rahasia. Isyarat itu jelas, ayo bergerak. Operasi penaklukan resmi dimulai. Suara staf menggema lewat alat komunikasi. Kami memantau real time dari pusat, butuh bantuan. Segera lapor, semoga berhasil. Para hunter suara itu memudar. Dan kini saatnya kelompok itu menyusun strategi hidup dan mati. Tantangannya gila, survei 2 wilayah luas hanya dalam waktu 1 minggu. Di tengah perdebatan sengit, suara pemuda itu membelah kericuhan jarinya menunjuk tegas ke satu titik di peta digital. Saran saya, kita jadikan kuil Wasio sebagai markas komando. Namun, D itu langsung disambut tatapan sinis. Siapa kau sebenarnya? Anak baru berani memberi perintah pada kami. Dan kenapa harus kuil Wasio? Jangan mimpi seorang pemula bisa mengatur veteran egonya, mereka terusik seketika. Dengan tenang dia menjelaskan, kuil itu ada di ketinggian. Kita bisa memantau seluruh area. Dan bangunannya masih utuh. Itu tempat paling strategis untuk berlindung. Ini logika lapangan dasar. Apa otak kalian tidak sampai ke sana? Bukannya sadar, mereka malah meledak marah. Ada banyak tempat lain, kau pikir kau siapa?
Bagaimana kalau kita dikepung di atas sana, pemuda itu hanya bisa terkekeh, dingin mendengar kebodohan itu. Kita tidak sedang perang melawan ribuan pasukan musuh. Berhenti berhayal dikepung seperti di film, harga diri mereka terluka parah. Dengar ya, kami tidak sudi diperintah bocah ingusan, tak berpengalaman sepertimu. Saat itulah dia sadar, di dunia manapun, selalu ada orang bebal yang mengabaikan logika demi ego. Keputusan diambil dengan cepat. Baiklah, lakukan cara bodoh kalian. Aku akan jalan dengan rencanaku sendiri. Mereka resmi pecah kongsi. Dia mengira hanya Han Sang-ah yang cukup waras untuk mengikutinya, tapi kejutan. Satu orang lagi bergabung dengan kelompok kecil mereka. Dia melirik pria di sampingnya. Pria itu adalah Kim Min Jae, seorang veteran dengan level di atas rata-rata yang cukup disegani. Kenapa engkau malah ikut kami, tanyanya heran. Jawaban Min Jae membuatnya tersenyum tipis. Sambil tertawa renyah, Min Jae berkata, "Aku tak bisa membiarkan dua anak baru mati konyol sendirian. Kan, jadi bertigalah mereka bergerak. Namun tiba-tiba, tatapan pemuda itu menajam ke depan, instingnya menjerit tanpa aba-aba. Dia berbelok tajam. Saat dua rekannya bingung, tangan kirinya terangkat tegas ke udara. Berhenti. Perintahnya mutlak. Menahan langkah mereka dari bahaya yang mengintai. Dia menempelkan jari di bibir, isyarat mutlak untuk membeku, lalu menyelinap bagaikan bayangan untuk mengintai maut yang menanti. Kim Min Jae mengintip dengan jantung berdegup kencang. Namun pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir seketika. Lautan monster hutan itu telah berubah menjadi sarang kematian. Setidaknya ada 50 ekor yang siap mencabik siapa saja. Instingnya berteriak untuk lari. Namun sebuah tangan terangkat dengan tenang, memancarkan aura wibawa yang menindas rasa takut itu. Tenangkan dirimu, perintahnya dingin. Apa kartu asmu? Kim Min Jae terdiam. Lidahnya keluh di hadapan karisma yang menekan itu. Tatapan sang pemimpin menajam setajam pisau belati. Apakah dia gila, berniat menantang maut dengan menabrak pasukan monster itu secara langsung? Keraguan adalah racun. Bagi seorang hunter sejati, membantai makhluk terkutuk ini bukanlah pilihan, melainkan takdir yang harus dijalani. Aku tidak akan mengulanginya. Tekannya dengan aura mendominasi. Katakan, apa kemampuan terkuat yang kau miliki? Dengan gemetar, Min Jae mengungkapkan kartu trufnya atribut api, dan sihir andalannya adalah bola api penghancur. Sempurna. Senyum tipis terukir di wajah sang pemimpin. Tunggu aba-abaku, lalu bakar mereka semua menjadi abu. Kim Min Jae terpaku. Dia tak pernah menyangka akan menerima perintah setegas itu. Seolah kemenangan sudah ada di genggaman tangan pria itu. Logikanya tak mampu mengejar strategi gila sang pemimpin. Namun sebelum otaknya sempat memproses, Han Sang-ah memecah keheningan. Jika dia menjadi artileri utama, lalu di mana panggungku dalam pertunjukan berdarah ini, tanyanya menuntut peran. Min Jae panik. 3 melawan 50. Itu bukan misi, itu bunuh diri. Apalagi bagi pemula yang baru mencicipi medan perang. Kita harus mundur, panggil bantuan sebelum nyawa kita melayang sia-sia, teriak akal sehatnya. Namun sang pemimpin menggeleng tegas. Waktu adalah kemewahan yang tidak kita miliki saat ini. Bantuan terlalu jauh, tim. Mereka bergerak dari kuil Wazio. Terpisah dari rombongan utama bagaikan pulau di tengah lautan bahaya. Hunter lain sibuk menyisir pantai. Buta terhadap ancaman yang kini mengintai di dalam hutan gelap ini. Mengandalkan radio sama saja berjudi dengan nyawa. Tak ada jaminan ksatria berbaju zirah akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Diam berarti mati. Jika monster ini menyebar, mereka akan menjadi mimpi buruk bagi tim lain yang tidak siap. Napas Min Jae melambat. Analisis itu dingin, kejam, tapi tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang pahit. Bahkan jika sinyal dikirim, siapa yang akan datang, mereka semua kelelahan pasca pertempuran sebelumnya. Harapan itu nihil. Takdir telah memutuskan hanya mereka bertiga, berdiri di antara hidup dan mati melawan gerombolan iblis. Dalam neraka ini, serangan dadakan adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan, tanpa basa-basi. Sang taktikawan menggelar rencananya Min Jae, ledakan jantung formasi mereka dengan api nerakamu. Aku akan menjadi dinding yang menutup jalan keluar mereka. Perintah itu membuat Min Jae merinding sekujur tubuh. Rencana itu akan mengerikan. Namun brilian,
Seolah-olah pria ini telah membaca naskah takdir dan mengetahui setiap celah kemenangan. Siapa sebenarnya monster berwujud manusia ini? Pikirannya melayang, mencoba menebak identitas sang pemimpin misterius. Aura yang memancar adalah milik seorang jenderal perang veteran. Dia menunggu dengan sabar. Seperti predator yang mengincar mangsa yang berkumpul. Sekarang sinyal diberikan Kim Min Jae melepaskan bola apinya. Membakar keraguannya menjadi abu. Boom! Sebelum monster itu sadar, kiamat kecil turun dari langit dalam bentuk ledakan api yang dahsyat. Kekuatannya mengerikan daging dan tulang hangus seketika. Mengubah pasukan monster itu menjadi debu yang berterbangan. Tapi sihir butuh waktu. Di celah sempit itu, sang pemimpin maju. Menjadi perisai hidup yang tak tertembus, Min Jae memusatkan seluruh fokusnya. Memeras setiap tetes mana, memadatkan energi untuk serangan kedua. Wush! Sosok itu melesat bagaikan kilat hitam. Kecepatannya melampaui batas pandangan mata manusia biasa. Mata itu memancarkan haus darah yang dingin. Misinya satu, membantai dan menahan mereka sampai meriam api siap ditembakkan lagi. Dengan satu ayunan mematikan, tombaknya menari. Membelah udara dan tubuh monster-monster celah itu tanpa ampun. Di medan perang ini, harmoni peran adalah kunci. Satu kesalahan, nyawa taruhannya, dia adalah benteng terakhir, membeli detik-detik berharga bagi rekannya dengan darah dan keringat. Seekor monster menerjang buas, namun bagi sang pemimpin, serangan itu tak lebih dari gangguan kecil yang menyedihkan. Slash, tombaknya berputar membentuk bulan sabit maut, mengirim monster-monster itu mencium tanah selamanya. Tak akan kubiarkan kalian menyentuhnya, tekadnya baja. Tapi menahan gelombang pasang sendirian adalah kemustahilan. Dia butuh pedang kedua. Han Sang Ah, panggung ini milikmu sekarang. Zing, kilatan perak menyambar dalam sekejap mata. Han Sang Ah memotong benang takdir 3 goblin sekaligus. Napas dihembuskan. Darah menetes. Bagianku selesai. Bisiknya dingin. Sisanya ada di tangan sang penyihir api. Bersamaan dengan pudarnya suara itu, gelombang energi panas meledak. Kim Min Jae sudah siap. Bola api raksasa membara di tangannya. Namun, pemuda itu dengan cepat mengangkat tangan. Memberi isyarat tajam. Tunggu dulu. Tembak begitu aku bergerak. Kalau sampai kena aku, tamat riwayatmu. Siap begitu area target bersih. Min Jae langsung melepas sihirnya. Masa api itu melesat ganas. Seperti binatang buas yang kelaparan, sihir itu menerkam lurus ke arah gerombolan monster. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang tempat pijakan sang pemuda tadi. Tenang saja. Dia sudah melesat pergi jauh sebelum api menyentuh tanah. Tanpa membuang waktu. Jemarinya mencengkeram erat batang tombaknya. Aura membunuh mulai terpancar. Di tengah kekacauan asap dan api, 2 monster mencoba kabur. Tapi hey, tak semudah itu lolos dari mata elangnya. Asap perlahan menipis. Di sana, sang pemuda berdiri tegak. Tombaknya menancap kokoh di tanah. Penyergapan sukses besar, tak ada satupun monster yang tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Meski energi mereka terkuras, kemenangan ada di tangan. Baru saja dia hendak memuji kerja tim. Insting tajamnya menangkap hawa dingin dari belakang. Dia berbalik dan astaga, Kim Min Jae menodongkan pistol tepat ke kepalanya. Ekspresinya serius. Lalu, seringai jahil muncul. Pikiranmu terlalu lambat. Minggir. Kau menghalangi targetku. Pemuda itu ternganga. Dia benar-benar mengira Min Jae akan meledakkan kepalanya. Dor, 2 peluru melesat melewati telinganya. Menghantam monster yang diam-diam bangkit di belakangnya. Makhluk itu pun roboh seketika. Rupanya, mereka menanam pelacak mikro. Begitu misi kelar dan area aman, tim pemungut alias salvage dealer akan datang membereskan sisanya. Para profesional ini punya satu keahlian khusus, memanen harta karun dari bangkai monster. Mereka akan membedah dan mengambil material berharga yang bisa langsung dipakai dari mayat-mayat itu. Berkat chip tadi, tim pemungut takkan melewatkan satupun bagian monster yang bernilai jual tinggi setelah misi usai. Barang-barang itu kemudian dinilai, dijual, dan kring-kring keuntungannya langsung dibagi rata. Dealer ambil komisi, sisanya masuk kantong atau ke keluarga pemburu yang gugur. Tapi, apa mereka bisa dipercaya? Tanyanya ragu. Min Jae mengangguk santai. Aman bro.
Selama kita pilih dealer resmi dan kontraknya ditandatangani di awal, duit kita nggak bakal lari. Namun, saat mereka asyik mengobrol, sepasang mata merah menyala sedang mengintai dari kegelapan hutan. Brak tanah meledak, serangan mendadak menghancurkan bebatuan di sekitar mereka. Refleks sang pemuda bergerak lebih cepat dari kilat. Dia menyambar kerah Minjai dan melemparnya keluar dari zona bahaya. Telat sedikit saja, mereka berdua sudah jadi bubur begitu mendarat di jarak aman. Dia menghempaskan Minjai ke samping dan berbalik. Waktunya menghadapi tamu tak diundang ini. Minjai mendengus kesal. Frustrasi memuncak. Sialan. Baru saja napas lega. Sudah muncul lagi yang lain. Monster itu tertawa. Tawa mengerikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Sambil memamerkan barisan taring aneh yang siap mengoyak daging. Pemuda itu mendecih. Ini bukan kroco biasa. Jelas sekali, makhluk ini adalah bos dari gerombolan tadi, Raawr aumannya, yang menusuk telinga menggetarkan seluruh hutan. Tapi aneh, kenapa dia baru muncul sekarang? Kenapa tidak menyerang bersama anak buahnya tadi? Apa dia pikir menantang 3 pemburu sekaligus sendirian itu ide bagus? Itu sama saja bunuh diri. Si raja kelelawar itu tertawa melengking. Suara yang mengesalkan, tiba-tiba gelombang mana yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Levelnya jauh di atas yang lain. Pemuda itu langsung berteriak. Kalian berdua, mundur. Jangan mendekat. Jangan ikut campur. Biar aku yang urus makhluk jelek ini sendirian, perintahnya tegas. Aura kekuatan monster itu begitu mencekik. Jika nekat maju, nyawa taruhannya, kedua temannya pun terpaku di tempat. Normalnya, butuh 3 orang untuk menumbangkan monster sekelas ini. Tapi sang pemuda memotong keraguan mereka dengan tatapan tajam. Dengar baik-baik, mundur sekarang, jangan sampai aku mengulanginya. Kecuali kalian ingin pulang tinggal nama dengan kepala terpisah dari badan. Kalimat itu menampar kesadaran mereka. Kasar memang, tapi itulah peringatan keras demi keselamatan nyawa mereka. Dia memutar tombaknya dengan gaya intimidasi. Sekali lagi menyuruh mereka pergi. Bertarung sendirian artinya dia bisa melepaskan kekuatan penuh tanpa takut melukai teman. Dia meraung, "Mayu sini, kau kelelawar sialan." Dalam sekejap mata, bentrokan tak terelakkan terjadi. Dia menerjang langsung ke arah Raja Kelelawar. Hansang refleks ingin membantu. Tapi Minjai menahannya. "Tahan, bukan saatnya kita masuk. Kita cuma bakal jadi beban." Dan benar saja. Meski lawannya raksasa, sang pemuda sama sekali tidak terpojok. Serangan si Raja Kelelawar hanya membelah angin. Tak satu pun cakarnya mampu menyentuh ujung pakaian pemuda itu. Hansang terbelalak menyadari sesuatu. Gila. Kecepatan dan persepsinya itu mengerikan. Jika dia yang ada di sana, dia pasti sudah mati. Tapi dengan putaran pinggang yang luas, pemuda itu lolos dari setiap serangan maut, bukan cuma menghindar. Dia menyerang balik, kemanapun tombaknya menari. Kegelapan setia mengikuti jejaknya. Api hitam pekat terus menjilat dengan lapar. Melahap stamina sang Raja Kelelawar hingga gerakannya melambat drastis. Dari luar, ini tampak seperti duel maut yang sengit. Namun kenyataannya, sang pemuda sedang mempermainkan mangsanya seperti boneka. Hansang terpaku kaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa sebenarnya pemburu pemula yang mengerikan ini? Aura yang ia pancarkan bukanlah milik seorang amatir, melainkan veteran perang yang telah ditempa dalam ribuan neraka pertempuran. Sang monster mengaum putus asa, melancarkan serangan terakhir. Namun, terdengar tawa kecil yang dingin. "Sempurna. Mari kita uji. Apakah nyawamu cukup berharga untuk memaksaku mengeluarkan kekuatan sejati?" Serit, tubuhnya meluncur mundur dengan mulus menciptakan jarak. Dan tiba-tiba, wush, tombaknya ia lemparkan tegak lurus menembus langit. Hansang melongo tak percaya, membuang senjata di tengah pertarungan hidup dan mati. Namun dari angkasa, hukuman mati sedang meluncur turun. Monster itu menerjang buta ke arah sang pemuda. Kim Minjae pun ikut menahan napas karena syok yang luar biasa. Di detik-detik paling krusial, dia berdiri tanpa senjata. Cakar maut monster itu tinggal sejejak lagi untuk mencabik tubuhnya. Namun, tak ada setitik pun rasa takut di matanya. Dia hanya menatap dingin. Ekspresinya sedatar permukaan danau yang beku. Crash! Suara daging terkoyak terdengar mengerikan.
Kepala monster itu menggelinding tepat di kakinya, ditebas oleh tombak yang ia lempar sebelumnya. Tombak itu jatuh dari langit dengan akurasi dewa, menembus leher monster itu hingga tembus ke tanah. Namun, makhluk itu masih meronta liar, vitalitas yang sungguh mengerikan. Tapi sayang, sang pemenang sudah ditentukan sejak detik pertama. Pemuda itu takkan memberikan celah sekecil atom pun bagi monster itu untuk membalikkan keadaan. Sebelum yang lain sadar, dia mencabut tombaknya dan jelep-jelep. Serangan bertubi-tubi menghancurkan kepala monster itu untuk selamanya. Kim Min Jae berdiri mematung. Baru saja dia pikir pemuda itu terdesak. Kini sang monster telah menjadi mayat dingin di tanah. Apa yang barusan terjadi di depan mata mereka? Pemuda itu menoleh dengan tatapan tajam. Kim Min Jae, apa wajar monster sekuat ini muncul di zona pemula? Min Jae gemetar hebat. Ini bahkan bukan bos utama. Jika kekuatannya begini, area ini minimal harusnya berlabel level 3. Padahal unit korupsi ada 4 tingkatan. Dan data intelijen bilang Pulau Timur ini adalah zona aman tanpa peringkat, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Rift Alpha ini telah berevolusi menjadi bencana level 3. Kita harus lapor pusat seruhan sang panik. Tapi pemuda itu memotong tajam. Gunakan otakmu, jika ini bukan level 3, mustahil monster itu ada di sini. Wajah Kim Min Jae seketika berubah pucat pasi. Perbedaan kekuatannya bagai langit dan bumi. Jika benar, para pemburu lain di pulau ini takkan ada yang kembali hidup-hidup. Pulau ini adalah jebakan maut, status darurat harus segera dinaikkan ke level maksimal. Dengan harapan putus asa. Min Jae memohon, dengan kekuatanmu, kita bisa selamatkan pemburu lain dulu, kita harus tolong mereka, kau pasti bisa ratakan zona level 3. Tapi jawaban sang pemuda menampar harapan itu mentah-mentah. Kau pikir aku dewa? Aku tak bisa menyelamatkan setiap nyawa di pulau terkutuk ini. Aku juga punya batasan, tatapannya menajam setajam silet. Misi kita adalah menghancurkan sumber korupsi. Bukan bermain jadi pahlawan kesiangan. Hansang tak terima dan menantang dengan suara bergetar. Jika engkau yang sekarat di sana, apa kau masih bisa bicara sedingin itu? Tidakkah hatimu tergerak? Tidakkah kau merasa bersalah, marah, dan ingin seseorang datang menolongmu? Wajah pemuda itu tenggelam dalam bayangan. Kau ingin menyelamatkan mereka dengan mentalitas orang yang sudah mati. Dia bukan robot tanpa hati. Dia berbicara tentang realita pahit di medan perang yang tak mengenal ampun. Jika engkau ingin mati konyol demi menyelamatkan mereka, pergilah, tapi jangan seret aku ke dalam lubang kuburmu. Kata-katanya menusuk tulang. Buang mentalitas penyelamat naif itu di dunia ini. Ada takdir kematian yang mutlak tak bisa diubah. Saat ajal menjemput, seorang pemburu sejati akan menerimanya dengan kehormatan, bukan dengan rengekan. Jika obsesimu menyelamatkan segelintir orang justru membiarkan celah korupsi melebar dan membunuh ratusan orang lainnya, itulah dosa yang sesungguhnya. Di situasi genting seperti ini, keraguan adalah pembunuh nomor 1. Bawa terus perasaan cengeng itu. Dan kudoakan kalian bertahan 5 menit lagi di dunia kejam ini. Malam pun turun membawa kesunyian. Kelompok itu akhirnya berlindung di sebuah rumah kosong yang dingin dan lembab. Bangunan itu sunyi senyap, seolah maut pun enggan mampir ke sana. Tak ada jejak energi korupsi sedikit pun. Kim Min Jae menyisir setiap sudut dengan paranoid. Nihil. Hanya kegelapan remang-remang yang menemani napas berat mereka. Cahaya itu bagaikan suar di kegelapan, menjadi jejak untuk melacak posisi rekan lainnya. Namun itu juga pedang bermata dua. Posisi mereka kini terpampang jelas bagi sang pemangsa. Menghadapi Keroco mungkin mudah. Tapi jika Raja Kelelawar itu muncul, itu mimpi buruk, tanpa buang waktu. Jemarinya menari di layar ponsel, mengirimkan sinyal bahaya. Ini regu 8. Waspada retakan alfa telah berevolusi ke tingkat 3. Matikan cahaya. Jangan jadi umpan bagi monster tingkat tinggi itu. Kuncinya hanya satu. Hancurkan inti retakan. Dan seluruh pasukan iblis ini akan musnah tanpa sumber energi. Dimensi ini akan runtuh. Bagi sang protagonis, misi ini terdengar terlalu sederhana. Desas-desus itu berlebihan. Saat waktunya tiba, dia sendiri yang akan mencabik jantung retakan itu. Kegelapan malam menyelimuti hutan. Han Seungah telah terlelap dalam buayan mimpi. Begitu pula Im Min Jae. Tapi sang MC tidak lengah.
Sebuah perangkap alarm diam-diam dipasang. Itu jaminan keselamatannya. Kini, bayangannya melesat menembus hutan bagaikan hantu. Koordinat target sudah terkunci, operasi senyap ini seharusnya berjalan sempurna. Namun, insting pemburunya menjerit. Ada hawa membunuh yang pekat di depan sana. Langkahnya terhenti. Suara tawa yang mengerikan bergema. Merobek kesunyian malam. Wajahnya mengeras. Firasat buluknya benar. Ketenangan ini hanyalah awal dari badai. Api dinyalakan, dia berbalik siap tempur. Namun musuh di hadapannya bukanlah yang ia perkirakan. Makhluk itu. Eksistensi asing yang belum pernah tercatat dalam bestiari manapun. Tubuhnya menjulang laksana gunung. Membuat Raja Kelelawar terlihat seperti serangga kecil. Sementara itu, sirine bahaya meraung gila-gilaan di markas besar Asosiasi Hunter. Sinyal kehidupan lenyap regu V. Kemungkinan besar telah dimusnahkan. Kepanikan melanda ruang komando. Laporan kematian membanjir sialan neraka. Apa yang sedang terjadi di sana? Kode merah. Kirim bantuan sekarang. Panggil seluruh hunter elit ke zona itu. Detik ini juga. Namun, satu notifikasi mengejutkan kembali muncul di layar radar. Ada objek tak dikenal mendekati inti Alpha. Hubungi orang gila itu, suruh dia mundur sekarang juga. Data identitas terungkap. Dan seisi ruangan seketika membeku dalam keheningan. Itu dia, Hunter dari Regu 8 yang legendaris. Dia orang pertama yang mencapai Ground Zero. Sambungkan visualnya. Kita butuh mata di lapangan. Mutasi. Retakan di tengah operasi. Ini anomali bencana yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan lepaskan pandangan sedetik pun dari orang ini. Koneksi berhasil, visual langsung terpampang di layar utama. Tapi yang mereka lihat bukanlah pertarungan, melainkan pelarian putus asa. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan iblis. Terdengar nafas terengah-engah dan suara kertakan gigi melalui saluran komunikasi. Monster sialan ini, kekuatannya tidak masuk akal. Masih bernafas saja sudah merupakan keajaiban. Sambil memacu kakinya, sumpah serapah meledak. Dasar asosiasi bodoh. Kenapa tidak ada peringatan sama sekali? Tunggu saja. Akan kusumpal mulut kalian dengan inti monster saat aku kembali. Ancaman itu membuat para staf gemetar. Matikan audionya. Yang penting kita tahu dia belum jadi mayat. Kembali ke medan tempur. Sang hunter sadar, melawan monster sekelas bencana ini dengan otot hanyalah bunuh diri. Taktiknya harus cerdik. Gerus staminanya. Lalu akhiri dengan satu tusukan tombak yang mematikan. Namun, realita tak seindah rencana. Makhluk itu adalah definisi dari keputusasaan. Staminanya tak terbatas. Monster itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sial, pertarungan siang tadi telah menguras cadangan, mananya hingga titik kritis. Mundur bukan pilihan. Dia butuh sumber energi. Sekarang juga, tiba-tiba, kilatan tekad menyala di matanya. Itu dia. Di hadapannya, sebuah celah dimensi hitam pekat menganga di tanah. Jurang tanpa dasar yang menjanjikan kematian atau kekuatan baru. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam kegelapan. Tubuhnya melayang jatuh bebas. Tapi bibirnya justru menyeringai remeh pada raksasa di belakangnya. Hei bongsor, ayo cepat sedikit serunya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya di bawah sana. Sementara itu di markas pusat, sirine tanda bahaya meraung, sinyal sang protagonis lenyap dari radar. Dia nekat menerobos masuk ke zona maut. Alpha Corrosion Corp. Wajah sang komandan seketika pucat pasi seputih kertas. Gawat. Ini bencana level nasional. Namun di dalam inti sarang monster itu, Ang Hening, aneh sekali. Tempat ini jauh lebih bersih dan minim korosi daripada dugaan siapapun. Keningnya berkerut tajam. Data intelijen bilang korosi tingkat 5 atau V3 tidak mungkin menyebar secepat kilat begini. Jadi pertanyaannya, monster gila macam apa yang menghuni tingkat ekstrem ini? Firasatnya benar, penghalang korosi itu hancur berkeping-keping, dan muncullah ancaman yang sebenarnya. Sang raja kelas berat telah tiba. Dia bukan maniak perang. Sungguh, tapi kalau terus-terusan diprovokasi begini stok kesabarannya sudah setipis tisu. Jemarinya mencengkram senjata dengan erat. Kekuatan api paradoks miliknya memang dahsyat. Tapi punya satu cacat fatal, penyebarannya liar tak terkendali. Sekali api itu berkobar, kawan maupun lawan akan hangus tanpa sisa, kecuali dirinya sendiri. Tentu saja,
Itulah yang membuat api ini begitu mengerikan. Senjata pemusnah massal yang tak pandang bulu, begitu apinya melampaui batas kendali. Dia harus memadamkannya atau mengambil risiko menghancurkan segalanya. Keterbatasan yang menyebalkan. Tiba-tiba, monster itu menerjang ganas, tapi refleks pemuda itu secepat kilat. Tombaknya sudah menusuk duluan tanpa ragu. Krak! Satu jeritan singkat, lalu hening. Dia terkekeh pelan sambil menatap mayat itu. Cuma segitu, misi selesai, tak buang waktu. Dia langsung menyerap mana dari udara sekitar layaknya vakum raksasa. Mengalirkannya deras ke dalam tubuh. Mana itu dipadatkan, disimpan, dan dipompa ke setiap saluran darahnya. Tubuhnya serasa ditempa ulang menjadi baja. Huft! Dia menghela napas panjang. Menghempaskan sisa energi iblis dari parunya. Bah! Hasilnya luar biasa, kekuatannya melonjak drastis, tapi tunggu. Kenapa langit tiba-tiba retak? Dia mendongak dengan wajah datar tanpa rasa takut sedikit pun. Wah, sepertinya ronde kedua dimulai. Benar saja, pasukan monster kembar bermunculan dari celah dimensi. Sayang sekali, mereka datang terlambat ke pesta kematian ini. Tubuh sang protagonis sudah mencapai evolusi sempurna. Bagi dia sekarang, monster-monster ini cuma selevel kerupuk. 3 monster menyerbu buta, sambil menyentakkan tombak. Dia mensibir sinis. Kalian ini benar-benar tidak punya otak ya. Masih berpikir jumlah bisa mengalahkan kualitas boom mana meledak dari tubuhnya. Mencabik-cabik monster itu seketika. Darah mereka bahkan tak sempat menodai ujung bajunya bersih tanpa celah. Dia sekarang berkali-kali lipat lebih kuat. Tapi dibanding kekuatan aslinya di dunia lain ini baru 1%-nya. Tiba-tiba, hawa membunuh muncul dari belakang. Serangan diam-diam, dingin menusuk tulang. Sejak kapan makhluk itu ada di sana? Untung refleksnya bagai dewa. Dia melompat mundur tepat waktu. Di hadapannya berdiri manusia berkepala tikus aura, dari inti korosinya menjeritkan bahaya yang levelnya beda total. Takut? Tidak. Matanya justru berbinar antusias, menarik. Mari kita lihat seberapa keras kau bisa dipukul. Swash tanpa aba-aba. Dia melesat maju. Tombaknya berputar ganas membawa badai kehancuran. Satu tusukan dilepaskan, si tikus menangkis telak dan mengejek. Terlalu lambat. Bocah. Tapi si tikus bodoh itu tak sadar. Serangan tadi bukan soal kecepatan, tapi beban berat untuk menghancurkan pertahanannya. Tatapan dinginnya mengunci target. Asal kau tahu, dalam teknik tombak bulan, tusukan pertama hanyalah pembuka pintu neraka. Blam. Ledakan mana menghantam. Melempar makhluk itu jauh ke belakang, momentum didapat. Dia langsung mengejar sebelum musuhnya sempat bernapas. Habisi sekarang, inilah tombak bulan kembar. Satu serangan fisik akan diikuti 4 bayangan biru yang meniru jejak serangan itu dengan sempurna. Jika hanya mengikuti jejak serangan, itu cuma teknik amatir. Tapi 4 bayangan ini saling terhubung, berubah menjadi bumerang maut yang mengejar targetnya. Mustahil menghindar dari combo delay sejahat ini. Sang pahlawan bisa melihat dengan jelas. Skakmat, tak ada lagi kartu as yang bisa menyelamatkan si kepala tikus. Monster itu dihajar habis-habisan. Begitu celah pertahanan terbuka, inilah saatnya eksekusi. Berakhir engkau, detik berikutnya. Badai serangan dilepaskan tanpa ampun. Setiap pukulan bergema 4 kali berturut-turut. Tubuh monster itu dihancurkan sampai ke tingkat sel. Kepalanya sudah hancur separuh. Tapi makhluk terkutuk ini, dia masih menolak untuk mati. Vitalitas macam apa ini? Tepat saat dia bersiap melancarkan serangan pamungkas. Ting, sebuah kotak misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Perlahan, kotak misterius itu dibukanya. Namun, saat isinya terkuak, tubuhnya seketika mematung, terpaku oleh apa yang ia lihat. Sementara itu, markas pusat Hunter sedang dilanda kiamat kecil. Celah korosi meledak keluar dari jantung jembatan Pulau Timur, memicu kekacauan total. Satu persatu sinyal tim padam. Sang komandan hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, pasti ditelan kebingungan yang mencekam. Situasi ini sudah jauh di luar kendali. Keputusasaan mulai merayap di matanya. Apakah ini akhir dari segalanya? Tanpa keajaiban, mereka hanya bisa menjadi saksi bisu pembantaian para hunter yang tak berdaya di lapangan. Tiba-tiba,
Teriakan seorang bawahan memecah ketegangan. "Komandan, lihat ini." Cepat serunya dengan nada mendesak. Sebuah transmisi darurat masuk dari zona alfa layar utama seketika menyala, menampilkan pesan dari sang penyelamat yang ditunggu-tunggu. Laporan itu mengonfirmasi hal yang mustahil. Sinyal inti korosi telah musnah total. Seluruh entitas korosi yang mengepung para hunter lenyap tak bersisa, seolah dihapus oleh tangan Tuhan. Sang komandan ternganga. Logikanya menolak percaya. Namun, keajaiban itu nyata terpampang di depan matanya sendiri. Usai mengirim pesan itu, pemuda itu akhirnya bisa menghela napas lega yang panjang. Misi selesai. Ia menatap langit berbintang, menghirup udara yang terasa jauh lebih manis dan segar dibandingkan atmosfer neraka di dunia seberang tadi. Putar waktu ke 2 menit sebelumnya, gelombang monster membludak tanpa henti. Han bertarung mati-matian, bahu-membahu dengan timnya di tengah badai maut. Tubuhnya penuh luka, tenaganya terkuras habis. Pedang di tangannya bahkan terasa seberat gunung, hampir terlepas dari genggaman. Namun, di ambang batasnya, ledakan tekad yang membara mendadak bangkit dari dalam jiwanya. Ia memaksakan jari-jarinya mencengkeram gagang pedang. Mengabaikan rasa sakit, tatapannya tajam, terkunci pada maut di hadapannya. Jumlah musuh berkali lipat lebih banyak dari siang tadi. Dan parahnya, sosok sang hunter misterius belum juga menampakkan diri. Di belakangnya, Kim dan Ji berteriak putus asa. "Nona Han, apa kau yakin kita bisa keluar dari sini?" Hidup-hidup, kepanikan mulai merayap, dan itu bukan tanpa alasan. Di depan sana, lautan monster berdiri kokoh bak dinding kematian, satu serangan serentak, dan mereka akan rata dengan tanah. Han melirik sekilas ke arah Kim dan Ji dengan tatapan pedih. Batas fisiknya sudah terlampaui. Entah berapa detik lagi ia bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, ia haram jatuh di tempat ini. Tiba-tiba, sesosok monster mengerikan menerjang ganas tepat ke arah Han. Pupil matanya mengecil. Insting bertarungnya mengambil alih seketika. Ia mencoba menghindar, meledakkan energi petir di tangannya. Tapi sial, kakinya mati rasa total di saat kritis. Entah sejak kapan ia lumpuh. Sementara itu, 3 monster lain sudah menyergap dari arah depan. Kim dan Ji berteriak histeris tanpa daya. Taring monster itu sudah terbuka lebar, siap merobek leher Han. Tak sanggup melihat pembantaian itu, Kim dan Ji hanya bisa memejamkan mata pasrah. Tamatlah riwayat mereka. 5 detik berlalu. Hening. Jeritan kematian itu tak pernah terdengar. Saat mata mereka terbuka, pemandangan gila menyambut mereka. Seluruh monster itu telah lenyap hancur lebur menjadi debu abu yang beterbangan ditiup angin. Keesokan harinya, sang hunter misterius itu bergabung kembali di titik kumpul jembatan Pulau Timur dengan santai. Wajahnya menggelap melihat pemandangan di sana. Medan perang itu dipenuhi rintihan dan luka para korban. Apa celah korosi itu mengamuk sebuas ini batinnya? Saat ia melangkah masuk, semua mata menatapnya dengan rasa tak percaya. Kau benar-benar membersihkan celah korosi level 3 itu sendirian. Namun, melihat perawakannya yang kurus, logika mereka menolak. Bagaimana mungkin bocah ini memiliki kekuatan setara dewa? Ia melangkah santai mendekat. Dan seketika itu juga, Kim dan Ji terpaku kaku. Seolah melihat hantu, tak ada yang menyangka ia bisa meratakan dungeon itu solo. Menanggapi tatapan mereka, ia hanya tertawa kecil. Dingin namun penuh karisma. Itu bukan tindakan terencana, tapi insting murni tubuhnya yang bergerak lebih cepat dari pikiran. Satu-satunya alasan ia bergerak hanyalah untuk melindungi nyawa rekan sesama hunter. Karena semua berjalan mulus. Ini saatnya ia berakting jadi orang baik, hapus bersih reputasi penjahat yang selama ini melekat padanya. Tiba-tiba, suara berat memanggil dari belakang. "Saya Park Yung Kai, manajer cabang asosiasi." Ujarnya memperkenalkan diri. Pemuda itu melirik datar tanpa rasa takut. "Oh, jadi kau dalang yang mengirimku ke tempat ini." Ia sudah lupa berapa kali ia dipanggil-panggil seperti bawahan begini. Benar-benar menyebalkan. Memerintah seenaknya sepertinya sudah jadi penyakit kronis orang-orang tua ini. Tapi, tunggu. Ia teringat sesuatu yang krusial. Kontrak tak pernah menyebut soal membantai ancaman level 3, mumpung orangnya di sini. Saatnya bicara soal kompensasi ekstra. Begitu ia turun dari mobil, seorang pria lain langsung menyambutnya dengan antusiasme yang mencurigakan. Pria berkacamata ini memperkenalkan diri sebagai Lee Bit Jae.
koordinator elit yang mengurus negosiasi tingkat tinggi. Sambil melangkah, Lee membocorkan rahasia bahwa wali kota sudah gemetar menanti pertemuan ini. Apalagi setelah laporan jembatan Pulau Timur masuk saat fajar menyingsing. Sang ketua langsung memerintahkan pertemuan darurat ini digelar detik itu juga. Bahkan, beliau membatalkan semua janji penting lainnya hanya demi bisa duduk empat mata dengan pemuda luar biasa ini. Bayangkan saja, seorang pendatang baru menghancurkan dungeon asal level 3 sendirian. Itu adalah kegilaan yang tak pernah terjadi sejak era legenda generasi pertama. Siapa yang tidak akan kaget mendengar prestasi mustahil itu terulang kembali di masa kini? Pasti pelakunya bukan manusia sembarangan. Dan tak lama kemudian, sosok yang dinanti akhirnya melangkah masuk ke kantor wali kota. Seorang pria bertubuh subur menyambutnya dengan senyum kebapakan yang hangat. "Selamat datang, saya Park Jeon, wali kota kota ini. Saya sungguh minta maaf karena harus mengundang Anda di hari yang mendung dan suram ini." Tanpa basa-basi, dia mengajak tamu istimewanya ke kafe pribadi. Berharap bisa bicara santai dari hati ke hati. Bagi wali kota Incheon, jembatan Pulau Timur itu sudah lama menjadi duri dalam daging. Masalah yang bikin pusing 7 keliling tanpa membereskan jembatan itu. Dana anggaran tidak akan cair. Negosiasi dengan perusahaan mahal pun buntu. Sementara itu, Sipa hanya menyesap kopinya dengan santai. Otak cerdiknya mulai bekerja tenang. Wah, sepertinya aku benar-benar bisa memeras Pak Tua ini demi bayaran yang fantastis sekarang. Namun anehnya, saat wali kota tahu bahwa di atas kertas status tamunya masih rookie, wajahnya justru terlihat bangga, bukan main. Reaksi tak terduga itu membuat Sipa benar-benar bingung 7 keliling. Dia gagal paham kenapa angin situasi tiba-tiba berubah arah menjadi sepositif ini. Ternyata, Incheon adalah jantung logistik negara berkat bandara kelas dunia. Arus barang dan uang mengalir deras setiap detiknya. Ditambah lagi, zona ekonomi Songdo dan Cheongna telah berubah menjadi pusat internasional. Menarik investor asing, sampai mereka bingung mau taruh uang di mana. Dengan modal raksasa yang berputar di seluruh wilayah metropolitan Incheon ini, wali kota berniat menggelar karpet merah berbahan emas agar jalan karir Sipa sebagai hunter menjadi mulus tanpa hambatan sedikit pun. Namun, Sipa langsung mengangkat tangan, memotong manisnya janji itu untuk meluruskan satu hal. Tunggu dulu, jika Anda menawarkan dukungan sebesar ini, saya berasumsi Anda pasti menginginkan imbalan yang setimpal, bukan? Misalnya, membantu seorang wali kota yang elektabilitasnya sedang terjun bebas agar bisa menang pemilu lagi. Uhuk wali kota tersedak dan tersenyum kecut. Anda benar-benar tajam dan berwawasan luas ya. Ya, zaman sekarang ponsel pintar tidak membiarkan rahasia apapun tetap terkubur. Sipa sudah meriset semuanya lewat internet. Masa jabatan wali kota berakhir awal tahun depan. Dan melihat situasi sekarang, peluangnya terpilih lagi lebih tipis dari kertas tisu. Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipis sang ketua. Anda bicaranya belak-belakan sekali. Keluhnya, tapi ingat, Anda tetap butuh stempel persetujuan dari pemerintah kota Incheon. Kan berbeda dengan pengumuman publik. Sipa yang masih berstatus pendatang baru memang butuh izin wali kota untuk beraksi. Dan jika dimainkan dengan cantik, wali kota bisa membranding dirinya sebagai penemu sang hunter geniuses. Dia ingin memasukkan Sipa ke dalam narasi politiknya, bahkan mengklaim jasa atas pencapaian hebat pemuda itu. Wali kota terus berceramah tentang koneksi eratnya dengan perusahaan raksasa, baik lokal maupun internasional, sambil menepuk bungkus kopi di atas meja. Dia memberikan contoh nyata yang menurutnya menggiurkan. Lihat, kontrak model kopi ini akan habis. Bayangkan wajahmu dicetak di kemasan ini. Dan itu baru satu dari sekian banyak peluang emas. Detik itu juga, Sipa menyela dengan dingin. Nadanya tenang tapi menusuk. Apa harga diri saya terlihat sangat murah bagi Anda? Senyum wali kota langsung beku. Terkejut bukan main. Pemuda ini selalu update berita terkini. Dia tahu dunia sedang putus asa mencari wajah baru. Seorang pahlawan yang bisa menembus awan gelap keputusasaan. Tatapan matanya mengeras, memancarkan aura dominasi saat dia melanjutkan kata-katanya. Anda terus bilang bisa memberi saya segalanya. Padahal semua itu adalah hal-hal yang pada akhirnya akan saya ambil dengan tangan saya sendiri. Bukankah kesepakatan ini terdengar sangat tidak adil bagi saya? Panik. Wali kota menawarkan proposal tambahan, seperti misi khusus dengan bayaran tinggi.
Tapi bagi si Paide, itu benar-benar membosankan dan receh. Dia melambaikan tangannya dengan gaya meremehkan, lalu bersiap angkat kaki dari ruangan itu. Sampaikan saja selamat pada model kopi itu. Berkat penolakanku, dia masih punya pekerjaan hari ini. Benar-benar jawaban yang savage. Sementara itu, jauh di kegelapan bawah jembatan, dua sosok pria berdiri dalam bayang-bayang misterius. Salah satunya berbisik dengan nada dingin yang mencekam. Sepertinya, eksperimen jembatan Pulau Timur telah gagal total. Bersujud memohon ampun, ia membawa satu kabar emas untuk tuannya. Rekaman ujian Hunter yang mengungkap identitas asli sang pengguna api paradoks. Sebuah seringai misterius perlahan terukir di wajahnya saat melihat itu. Pemula yang satu ini. Benar-benar kejutan yang menarik.